Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 1-7. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati ya. God bless. Baik, hari ini kita belajar untuk titik di ayat 2. Kemarin kita belajar bahwa di awal perkembangan itu akan terjadi yang namanya manifestasi, pertikaian, sungut-sungut, lalu ada rasa tidak puas dan sebagainya. Hari ini kita berpindah ke titik pemimpinnya, ke titik yang namanya mereka yang berhak memutuskan, yaitu para rasul. Yuk kita tengok dulu ayat firman Tuhan. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja." Garis bawahi saudaraku, untuk melayani meja. Para rasul terjebak pada situasi kondisi di mana berpikir bahwa kalau enggak saya kerjakan, enggak ada yang bisa mengerjakannya. Setiap orang ketika sudah melakukan dengan maksimal, ketika setiap orang melakukan dengan memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik dan menghasilkan terbaik, akan terjebak seperti para rasul. Di mana mereka akan kerjakan semuanya. Mereka akan dengan sangat penting pada setiap segala sesuatu yang ada di dalam pekerjaan mereka atau hidup mereka. Ada orang yang memasuki pernikahan akhirnya menjadi orang yang narsistik dengan begitu ketakutannya di dalam mengelola rumah tangga, sehingga pasangannya akan didominasi dengan sangat kuat sampai akhirnya pasangannya kesakitan dan menyerah lalu meninggalkan dia. Karena takut kehilangan, takut kehancuran pernikahannya. Oleh karena cerita orang lain. Seperti yang di awal kita belajar dari Rasul Petrus, yang karena budaya Yahudi akhirnya meninggalkan atau menjauhi saudara-saudara yang bukan Yahudi, yaitu murid-murid Paulus, jiwa-jiwa yang menangkan Paulus di Galatia 2. Oleh karena Petrus ketakutan ketika saudara-saudara Yakobus datang. Yakobus dengan saudara-saudara yang lain. Takut kehilangan pamor, takut tidak dipandang, takut dikatakan yang buruk, takut dengan rumah tangga yang hancur. Semua karena ketakutan kehilangan daripada yang ia dapatkan dengan cepat atau mudah. Orang itu akan mengalami narsistik
sebuah ilmu yang didalami oleh para ahli kejiwaan. Demikian juga dalam pekerjaannya. Ada orang demikian takutnya kehilangan pekerjaannya sehingga semuanya dia harus tangani. Saya mengenal orang seperti ini yang akhirnya lucunya pasangannya ngomong gini sama saya, saudaraku. Dua-duanya saya kenal. Karena karyawannya tinggal satu. Demikian banyaknya pekerjaan, akhirnya dia tinggal sendiri. Sampai pasangannya mengatakan akhirnya dia harus pikul sendiri tuh barang, dia harus gotong sendiri. Semuanya diurusin dalam ketakutan, takut kehilangan, takut kekalahan, takut kehancuran. Sehingga menjadi narsis. Narsistik dalam ilmu kejiwaan itu selalu melakukan terbaik, mengingini terbaik, mengurung dan menawan orang-orang dengan cara yang akhirnya menyakitkan. Banyak perpecahan rumah tangga, banyak pekerjaan yang hancur, padahal pekerjaan itu berkembang karena pemimpinnya narsistik. Karena dalam pernikahan salah satu pasangan narsistik, kecemburuannya luar biasa, saudaraku. Jadi kalau menghubungi pasangannya, entah itu suami atau istri, selalu vid call, video call, di mana kamu bersama siapa aja. Bahkan dengan cara membuka handphone pasangannya. Mulai timbul gejala narsistik, takut kehilangan. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan berlebihan untuk mengontrol atau mendominasi yang dia takuti. Tetapi yang dia lakukan itu malah menyakitkan, karena yang keluar dari dalam diri dia rasa tidak puas atau sungut-sungut. Sehingga perkataan yang kasar, yang menyakitkan terhadap pasangan, bawahan terhadap atasan, atasan terhadap bawahan, bos dengan staf atau karyawan dengan bos, gembala dengan staf pelayanan, atau jemaat dengan gembala, staf pelayanan dengan gembala, atau gembala dengan jemaat, itu perkataan-perkataan yang menyakitkan. Tetapi kalau disebabkan takut kehilangan, karena kecepatan mendapatkan segala sesuatu dengan mudah dalam jumlah yang banyak atau besar, itu disebabkan karena takut menjadi miskin, takut menjadi nggak punya apa-apa lagi, takut kehilangan daripada yang dia sudah miliki. Hati-hati saudaraku. Ke-12 rasul memutuskan hal yang tepat ketika merasa melalaikan pemberitaan firman Allah karena melayani meja, yaitu melayani orang miskin. Mereka akhirnya tersadar bahwa perbuatan mereka itu malah membuat segala sesuatunya tidak berjalan dengan semestinya. Hidup sebagai makhluk hidup di alam semesta, tidak ada satu ciptaan pun yang diciptakan Allah yang mampu berdiri sendiri. Semua ada saling bergantungan dengan karya orang lain. Pohon membutuhkan air, air membutuhkan matahari. Matahari itu juga membutuhkan yang namanya tempat di mana air itu akhirnya menjadi air kembali setelah menguap. Matahari tidak berubah tempat, dia tetap di satu tempat. Tetapi air akan membasahi semua tempat yang akhirnya berkumpul di satu tempat yang namanya lautan. Matahari menjadi berkat, air menjadi berkat. Demikian juga dengan makhluk yang lain, tumbuh-tumbuhan, hewan, semuanya terkait satu sama lain menjadi sebuah ekosistem. Tidak boleh ada satupun yang diabaikan, diterbengkalaikan. Dan
Dan yang paling penting saudara garis bawahi, tidak ada satupun yang lebih. Walaupun mungkin saudara menjadi kepala rumah tangga yang baik, atau saudara menjadi istri yang baik, tanpa pasangan yang baik, suami yang baik atau istri yang baik, itu akan menjadi tidak baik. Pun suami yang baik dan istri yang baik tanpa anak yang baik, rumah tangga itu akan tertekan dan akhirnya berantakan, karena pasangan suami istri akan saling menyalahkan. Karena semuanya ingin dikerjakan sendiri. Alam semesta diciptakan Allah berikut isinya termasuk manusia. Itu ada yang namanya saling terkait ekosistem, saling bergantung sama satu dengan yang lainnya, bergantung yang sama, saling memberi, saling menerima, dan sebagainya. Akhirnya para rasul sadar dan membuat keputusan, di mana akhirnya satu pelayanan diserahkan kepada orang lain atau Stefanus. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.